Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Sari, NPM 1913034003, mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi, jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Ekologi Geografi. Buku yang akan saya bacakan berjudul Ekologi dan Ilmu Lingkungan, tahun terbitan 2012 dan telah saya download dalam bentuk PDF. Bab 1, mengenai dasar-dasar ekologi dan ekosistem. Pembahasan pertama yaitu ruang lingkup ekologi. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, oikos, yang berarti rumah atau tempat untuk hidup, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga ekologi berarti ilmu yang mengkaji interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi juga dapat didefinisikan sebagai pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup dengan lingkungannya, menurut Odum tahun 1996. Lingkungan yang dimaksud dalam kajian ini meliputi lingkungan inorganik atau abiotik dan organik atau biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, ragam garam, tanah, dan seterusnya. Oleh karenanya, ekologi turut mengkaji arus energi dan daur materi. Lingkungan biotik meliputi makhluk hidup di dalamnya yang saling terkait satu sama lain, sehingga populasi beserta fungsi dan peranannya dalam suatu lingkungan dikaji dalam ekologi. Ekologi dapat dibagi menjadi 3 pokok bahasan, antara lain yang pertama, tingkat-tingkat organisme atau ekosistem, komunitas, populasi, dan organisme. Kedua, jenis lingkungan atau habitatnya. Dan ketiga, penerapan asas dasar ekologi. Berdasarkan bidang kajiannya, ekologi dapat dibagi menjadi autoekologi dan sinekologi. Autoekologi mengkaji individu organisme atau spesies terutama sejarah hidup dan perilaku dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sinekologi mengkaji hubungan antar kumpulan organisme sebagai satu satuan. Kaitan ekologi dengan ilmu lainnya. Ekologi adalah ilmu yang banyak memanfaatkan informasi dari berbagai ilmu pengetahuan lain, seperti kimia, fisika, geologi, dan klimatologi untuk pembahasannya. Penerapan ekologi di bidang pertanian dan perkebunan diantaranya adalah penggunaan kontrol biologi untuk pengendalian populasi hama guna meningkatkan produktivitas. Keterkaitan antara organisme dan lingkungan diawali dengan pemahaman tentang organisme itu sendiri. Organisme terdiri dari sistem-sistem biologik yang berinteraksi dengan lingkungannya masing-masing. Sistem-sistem ini berjenjang mulai dari molekul biologi hingga organ, sistem organ, dan selanjutnya populasi, komunitas, hingga ekosistem. Interaksi ekologi yang dinamis di antara komponen-komponen lingkungan di dalamnya mengubah jumlah dan mutu lingkungan. Proses ekologi ini mengakibatkan upaya kelestarian lingkungan berpusat pada keseimbangan lingkungan, yakni adanya keterlanjutan interaksi antar komponen walaupun mengalami perubahan struktur dan fungsi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang ekosistem. Konsep ekosistem. Konsep ekosistem merupakan konsep yang luas. Fungsi utamanya di dalam pemikiran atau pemandangan ekologi merupakan penekanan hubungan wajib, ketergantungan, dan hubungan sebab akibat, yaitu perangkaian komponen-komponen untuk membentuk satuan-satuan fungsional. Ekosistem merupakan tingkat organisasi biologi yang paling baik untuk teknik-teknik analisis sistem. Interaksi yang dinamis meliputi sumber pakan atau materi dari aspek-aspek abiotik, air, atmosfer, dan bumi, serta sinar matahari yang dibutuhkan oleh komponen biotik. Aliran energi bergerak dari sinar matahari yang digunakan oleh organisme produsen dalam mengolah makanan, sehingga disebut juga sebagai produsen yang terdiri dari tumbuhan berklorofil. Konsumen terdiri dari herbivora dan karnivora. Herbivora merupakan konsumen pertama yang mengambil bahan pangan langsung dari produsen, sedangkan karnivora
merupakan konsumen kedua yang memperoleh bahan pangan dari herbivora. Organisme lainnya, yakni decomposer, merupakan kelompok biotik yang terdiri dari mikroorganisme atau jamur dan bakteri yang mengubah bahan organik dalam suatu ekosistem menjadi anorganik untuk kemudian dimanfaatkan lagi oleh produsen dalam menyediakan pakan. Aliran energi dari sinar matahari menuju produsen melibatkan berbagai unsur dan ikatan kimia anorganik seperti air, karbon dioksida, nitrogen, fosfor, sulfur, magnesium, dan sekitar 15 unsur kimia lainnya. Energi berkurang saat dipindahkan dari satu rantai pangan ke rantai pangan berikutnya, sedangkan nutrisi digunakan dalam proses-proses tertentu dalam rantai makanan. Kajian ekologi ekosistem berkonsentrasi pada gerakan-gerakan energi dan nutrisi-nutrisi melalui komponen biotik dan abiotik ekosistem untuk menjawab pertanyaan berapa banyak dan sejauh apa energi dan nutrisi ditimbun atau dialirkan antar komponen suatu ekosistem. Macam-macam ekosistem. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, ekosistem terdiri dari dua komponen, yakni komponen autotropik dan komponen heterotropik. Komponen autotropik yaitu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan-bahan organik dari bahan-bahan anorganik dengan bantuan energi matahari atau klorofil. Yang kedua, komponen heterotropik yaitu organisme yang mampu memanfaatkan hanya bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya dan bahan tersebut disintesis dan disediakan oleh organisme lain. Komponen ini meliputi herbivora, karnivora, dan decomposer. Hal yang perlu diperhatikan dalam interaksi atau komponen autotropik dengan heterotropik adalah adanya fungsi dan organisme yang berinteraksi terpisahkan secara fisik dan fungsi dasar yang terpisah oleh waktu. Waktu antara terbentuknya pangan yang diproduksi organisme autotropik dengan pemanfaatan pangan oleh organisme heterotropik. Berdasarkan fungsi ekologi, ekosistem terdiri dari 4 komponen, yakni produsen, konsumen, pengurai, dan unsur abiotik. Berdasarkan segi penyusunannya, ekosistem terdiri dari 4 komponen, antara lain bahan tak hidup atau abiotik non-hayati, yaitu komponen fisik dan kimia yang terdiri atas tanah, air, udara, sinar matahari, dan merupakan medium atau substrat untuk berlangsungnya kehidupan. Kedua, produsen, yaitu organisme autotrofik, yang umumnya tumbuhan berklorofil yang mensintesis makanan dari bahan anorganik sederhana. Ketiga, konsumen, yaitu organisme heterotropik yang terdiri dari hewan, herbivora dan karnivora, serta manusia. Yang keempat yaitu pengurai, yaitu organisme heterotropik yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati atau bahan organik kompleks, menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepas bahan-bahan yang sederhana yang dapat dipakai oleh produsen, bakteri, dan jamur termasuk dalam kelompok ini. Organisme pengurai adalah organisme yang memperoleh energi untuk hidupnya melalui absorpsi, hasil uraian, atau pembusukan. Organisme pengurai terdiri atas organisme heterotrofik seperti bakteri dan jamur yang relatif tidak bergerak, ukurannya kecil sekali, hidup terbenam dalam bahan-bahan yang diuraikannya dan mempunyai kecepatan metabolisme tinggi. Konsumen makro adalah organisme yang memperoleh energi untuk hidupnya dengan jalan memakan bahan-bahan organik. Konsumen makro merupakan kebaikan dari pengurai karena berukuran lebih besar, mempunyai kecepatan metabolisme rendah, dan memiliki morfologi yang sesuai dengan cara makannya. Semua ekosistem pada tingkat organisasi yang berbeda memiliki komponen, interaksi antar komponen, dan proses ekosistem yang sama. Perbedaannya terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, banyaknya jenis organisme produsen. 2. Banyaknya jenis organisme konsumen. 3. Banyaknya keanekaragaman organisme pengurai. 4. Banyaknya macam-macam komponen abiotik. 5. Kompleksitas interaksi antar komponen. Dan 6. Berbagai proses yang berjalan dalam ekosistem. Berdasarkan perbedaan ini, dapat dikatakan bahwa ekosistem kolam merupakan organisasi yang paling sederhana
Sedangkan ekosistem danau merupakan organisasi yang lebih kompleks. Homeostatis ekosistem merupakan istilah yang umumnya diterapkan kepada kecenderungan sistem-sistem biologi untuk bertahan terhadap perubahan-perubahan dan tetap berada di dalam keadaan keseimbangan. Homeostatis memiliki batasan yang apabila terlampau akan mengakibatkan kerusakan. Ekosistem dan organisme di dalamnya secara alami memiliki kemampuan untuk memulihkan diri sendiri. Misalnya, air dalam suatu ekosistem, sungai, memiliki kemampuan untuk menjernihkan dirinya sendiri, yang disebut dengan self-purification. Jika mekanisme ini terganggu dengan penambahan zat beracun dalam jumlah yang signifikan dan melampaui homeostatis air sungai, maka kondisi air akan berubah atau rusak secara permanen. Ekosistem tidak selalu dalam keadaan stabil. Selain itu, ekosistem bukanlah suatu sistem yang tertutup, sehingga gangguan dari luar ekosistem mampu merubah keseimbangan seperti bencana alam, kebakaran hutan, migrasi organisme, dan gangguan-gangguan lainnya. Kesimpulan dari bab 1 mengenai dasar-dasar ekologi dan ekosistem ialah pemahaman terkait organisme, lingkungan, dan interaksi yang terbentuk sekaligus dinamika yang berkembang dibahas secara menyeluruh dalam ekologi. Diskusi mengenai lingkungan tidak dapat dilepaskan dari organisme yang ada di dalamnya. Interaksi tidak hanya terjadi antara organisme yang satu dengan yang lainnya, tetapi juga antara organisme dengan lingkungannya. Keterkaitan ini menghasilkan hubungan timbal balik dalam bentuk pengaruh lingkungan terhadap organisme dan pengaruh organisme terhadap lingkungan. Bab 2 mengenai energi dalam ekosistem. Pembahasan pertama yaitu tentang energi dalam ekosistem. Hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sedangkan hukum termodinamika 2 menyatakan bahwa ada sebagian energi yang hilang selama terjadi transformasi energi. Energi yang hilang dalam bentuk panas dan tidak dapat dimanfaatkan lagi disebut dengan entropi. Aliran energi di alam diawali oleh sinar matahari yang memancarkan energi cahaya dan ditangkap oleh tumbuhan untuk kemudian diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Aliran nutrisi dimulai dari pengolahan nutrisi inorganik menjadi nutrisi organik oleh produsen dan kembali lagi menjadi nutrisi inorganik melalui proses penguraian, sehingga aliran nutrisi cenderung membentuk siklus nutrisi di dalam ekosistem dengan hanya sebagian kecil nutrisi yang mengalami ekspor-impor. Produktivitas di dalam suatu ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer adalah kecepatan penyimpanan energi potensial oleh organisme produsen melalui proses fotosintesis dan kemosintesis dalam bentuk bahan-bahan organik yang dapat digunakan sebagai bahan pangan. Terdapat dua kategori produktivitas primer, yaitu pertama, produktivitas primer kotor atau bruto adalah kecepatan total fotosintesis mencakup pula bahan reaksi selama waktu pengukuran. Istilah lain produktivitas kotor adalah fotosintesis total atau asimilasi total. Kedua, produktivitas primer bersih atau neto adalah kecepatan penyimpanan bahan-bahan organik dalam jaringan tumbuhan sebagai kelebihan bahan dari respirasi pada tumbuhan selama waktu pengukuran. Produktivitas primer bersih ini juga merupakan produktivitas kasar dikurangi dengan energi yang digunakan untuk respirasi. Produktivitas primer dapat diukur dengan metode botol bening dan gelap. Metode ini sesuai dengan lingkungan air. Produktivitas diukur berdasarkan keseimbangan oksigen sebagai akibat fotosintesis. Perbedaan volume oksigen dari kedua botol menunjukkan produktivitas primer fitoplankton. Produktivitas sekunder adalah kecepatan penyimpanan energi potensial pada tingkat tropik konsumen dan pengurai. Energi ini semakin kecil pada tingkat tropik berikutnya. Masing-masing konsumen mempunyai efisiensi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Efisiensi produksi adalah energi yang tersimpan dalam biomasa
dibagi energi yang digunakan untuk pertumbuhan. Misalnya, ketika ulat makan daun, tidak semua energi dikonsumsi untuk pertumbuhan, tetapi sebagian dibuang dalam bentuk feses dan kemudian dimanfaatkan oleh detritivores dan sebagian lainnya terbakar pada proses respirasi. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi produktivitas antara lain iklim, topografi, sifat tanah, letak geografis, air, dan elevasi. Rantai makanan rerumputan sebagai salah satu rantai makanan yang sederhana. Produksi primer bruto hasil fotosintesis melalui proses respirasi diubah menjadi produksi primer nito. Energi yang telah terikat melalui produksi primer bruto, yaitu energi yang diukur dari jumlah produksi, diambil lagi untuk proses. Tetapi energi juga ada yang hilang atau ada juga yang hilang karena mati atau membusuk. Organisme autotrof kemudian menjadi herbivora melalui proses herbivori dan memerlukan juga energi dan ada juga energi yang hilang. Proses ini disebut juga asimilasi atau produksi sekunder bruto dan herbivora disebut konsumen primer. Herbivora kemudian dimakan oleh satwa lain melalui proses asimilasi selanjutnya, yaitu proses karnivora yang dapat juga dimakan oleh tumbuhan lain pemakan satwa. Sifat dasar rantai pakan rerumputan ialah bahwa semakin tinggi jenjang tropik, maka berkurang jumlah energi yang tersedia. Bagi proses asimilasi hingga produktivitas pun berkurang. Keadaan ini diilustrasikan melalui 3 piramida yang digambarkan berdasarkan 3 data berbeda, yaitu berdasarkan jumlah populasi atau individu, biomasa untuk gram berat kering, dan produktivitas dalam berat kering. Semakin berkurangnya ketersediaan energi pada jenjang-jenjang tropik tinggi, semakin berkurang jumlah organisme karena tidak lagi mampu melakukan respirasi, sehingga setiap piramida hanya dapat menampung organisme dalam jumlah terbatas. Jenjang tropik tertinggi pada ekosistem kecil adalah karnivora primer. Umumnya, suatu komunitas hanya memiliki 4 jenjang tropik. Sangat jarang ditemukan komunitas dengan 5 jenjang tropik. Rantai pakan detritus. Limbah organik, cairan, dan bahan-bahan mati dari rantai makanan perumput disebut detritus. Kandungan energi dalam detritus yang tidak hilang ke ekosistem dan menjadi sumber energi sekelompok organisme yang tidak termasuk ke dalam rantai makanan perumput disebut rantai pakan detritus. Proses respirasi berantai menyerap molekul-molekul bahan organik yang rumit dan mengubahnya menjadi senyawa yang sederhana untuk kemudian diolah lagi oleh organisme lainnya menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses detorasi dilaksanakan oleh organisme-organisme aerobik selama ekosistem bebas tersedia. Tetapi jika tidak ada oksigen, proses dapat berjalan simultan dengan bantuan organisme anaerobik. Proses terakhir ini disebut fermentasi yang diterapkan pada proses pembuatan tempe, oncom, dan tape sehingga ragam obat dan suplemen makanan. Kedua rantai pakan perumput dan detritus di alam bebas sering berlangsung secara bersamaan, misalnya pada komunitas lautan dan hutan, yang berakibat pada perbedaan efisiensi respirasi pada ekosistem yang berbeda. Jejaring makanan. Rantai makanan atau food chain merupakan suatu aliran energi makanan melalui ekosistem. Energi tersebut mengalir dalam satu arah melalui sejumlah makhluk hidup. Rantai makanan sebenarnya merupakan gambaran sederhana proses makan dan dimakan yang terjadi di alam. Proses makan dan dimakan pada kenyataannya merupakan yang kompleks. Rantai makanan apabila digabung akan membentuk jaring-jaring makanan atau jejaring makanan atau food web. Rantai makanan menggambarkan hubungan organisme satu dengan organisme lainnya. Hubungan makan dan dimakan akan menjamin kelangsungan hidup organisme. Semakin kompleks hubungan makan dan dimakan menunjukkan semakin kompleks aliran energinya. Kondisi ini mengakibatkan kestabilan komunitas dan kestabilan ekosistem. Artinya, kalau ada satu spesies hilang, masih dapat diganti spesies lainnya. Daur biokimia. Dasar biokimia dan daur biokimia. Aliran energi merupakan arus satu arah yang diperbaharui oleh pasokan sinar matahari. Sedangkan aliran materi berbentuk siklus bahan-bahan kimia. Siklus ini tidak hanya terjadi dalam tubuh organisme atau lingkungan biotik, tetapi juga terjadi dalam lingkungan abiotik, sehingga disebut juga dengan siklus biogeokimia.
Aliran bahan-bahan kimia dalam biota terjadi melalui rantai makanan yang mengikuti arus aliran oksigen dan organisme, yang bagi beberapa elemen sudah merupakan siklus lengkap, tapi bagi elemen-elemen lain belum karena masih harus mengikuti siklus kelingkungan abiotik. Siklus bahan kimia dalam biota disebut fase organik, sedangkan di luar biota disebut fase abiotik. Dapat dikatakan bahwa aliran fase abiotik sangat kritis karena sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. Seringkali ketersediaan elemen dalam siklus dipasok dari luar atau eksternal, hingga siklus berlangsung lebih lambat daripada fase organik. Akibatnya, bukan saja arah dan distribusi elemen dalam ekosistem yang terpengaruh, tetapi juga keterbatasan sekaligus ketersediaan elemen bagi organisme. Fase atmosfer merupakan fase yang penting dalam siklus nitrogen, sedangkan fase sedimen relatif penting dalam siklus fosfor. Siklus biogeokimia yang terjadi dominan pada fase atmosfer disebut siklus waduk atmosfer, dan siklus biokimia yang lebih banyak terjadi pada fase sedimen disebut siklus waduk sedimen. Dasar unsur kimia dalam ekosistem. Siklus karbon. Siklus karbon sangat menyerupai arus energi dalam memasuki rantai pakan melalui proses fotosintesis. Sebagian karbon ada yang difermentasikan dan atau membentuk jaringan lainnya menjadi karbon terikat. Sumber-sumber karbon tidak hanya tersedia dalam bentuk organik terkait, tetapi juga dalam bentuk senyawa anorganik karbonat. 2. Siklus nitrogen. Nitrogen mempunyai cadangan atmosfer dalam bentuk nitrogen molekuler yang hanya dapat dimanfaatkan oleh bakteri. Nitrogen memasuki rantai pakan melalui akar tumbuhan vaskuler dan dinding tumbuhan non-vaskuler, kemudian diikat menjadi molekul organik seperti berbagai asam amino dan protein, pigmen, asam nukleat, dan vitamin yang mengalir dalam rantai pakan. Walaupun dibuang sebagai kotoran dan urin, tidak ada nitrogen yang hilang ke atmosfer melalui respirasi ke atmosfer, kecuali karena peristiwa kebakaran atau hutan atau padang rumput. Daur ulang nitrogen terjadi melalui rantai pakan detritus oleh organisme detritus menjadi senyawa amino lalu terbebas dari amoniak. Siklus belerang. Siklus belerang fase atmosfer terjadi pada pelepasan belerang organik dan hidrogen atau sulfida, misalnya dari pembakaran batu bara atau BBM yang bereaksi lalu bereaksi dengan air menjadi asam sulfat. Siklus fosfor. Secara alami, fosfor dijumpai sebagai fosfat yang berbentuk larutan ion-ion fosfat anorganik, larutan fosfat organik, fosfat partikulat, bagian molekul organik atau inorganik yang tak larut, atau fosfat mineral dalam batuan atau sedimen. Sumber utama fosfat adalah batuan kristal yang lapuk dan hanyut dalam erosi dan tersedia bagi organisme hidup sebagai ion-ion fosfat yang memasuki tanaman melalui perakaran ke berbagai jaringan hidup. Jalur rantai pakan perumputan yang dilampaui fosfor serupa dengan jalur-jalur nitrogen dan belerang yang terutama diendapkan sebagai fases. Fosfat dilepaskan ke atmosfer hanya melalui peristiwa kebakaran, hutan, dan padang rumput. Molekul-molekul besar berisi fosfat dalam siklus detritus didegradasikan menjadi ion-ion fosfat inorganik yang segera tersedia bagi autotrop, atau diendapkan sebagai butir-butir sedimen tanah ekosistem teretis atau sedimen ekosistem perairan. Siklus fosfor bersifat fase sedimen dengan proses yang lambat dan ketidakmampuan fosfor untuk larut dalam air, sehingga sering terjadi kekurangan fosfor dalam pertumbuhan tanaman. Siklus hidrologi. Walaupun air tidak memasuki reaksi kimia menjadi senyawa organik maupun anorganik, air di alam mengalami siklus secara utuh. Air secara relatif tidak terdapat dalam jaringan hidup yang terikat senyawa kimia, walaupun 71% jaringan organisme hidup mengandung air. Banyak kepentingan air bagi organisme, yaitu sebagai medium dari hara-hara mineral yang mengantarkannya ke tanaman autotrofik. Merupakan bagian dari jaringan hidup sebagai cairan air atau bagian dari molekul organik. Menjadi regulator panas tubuh tanaman dan satwa. Merupakan medium sedimen sebagai sumber utama nutrisi mineral yang melarutkan bagi kepentingan ekosistem setempat, dan merupakan bagian terbesar dari permukaan bumi dan berperan dominan dalam ekosistem akuatik.
Siklus hidrologi didorong oleh energi sinar matahari dan gaya tarik bumi. Seperti telah dikemukakan bahwa 80% energi insolasi tidak segera menjadi gelombang elektromagnetik, tapi menguapkan air di atmosfer, yang apabila terdapat cukup butir-butir inti hujan, uap air itu segera turun kembali sebagai hujan karena cukup beratnya untuk ditarik oleh gaya tarik bumi. Air tidak terbagi merata di permukaan bumi. 95% jumlah air itu secara kimiawi diikat dalam batu-batuan yang kemudian tidak larut dalam sirkulasi. Sebanyak 97,3% terdapat di lautan, 2,1% berbentuk gunung es di kutub-kutub bumi atau gletser-gletser permanen, dan sisanya merupakan air segar dalam bentuk uap, air di atmosfer, air bumi, air tanah, atau air permukaan di daratan. Bab 3 mengenai faktor pembatas dan konsep organisasi dalam populasi dan komunitas. Faktor pembatas. Suatu organisme mempunyai batas toleransi yang lebar untuk suatu faktor yang relatif mantap dan dalam jumlah yang cukup. Maka faktor ini bukan merupakan faktor pembatas. Sebaliknya, apabila organisme diketahui hanya mempunyai batas-batas toleransi tertentu untuk suatu faktor yang beragam, maka faktor ini dapat dinyatakan sebagai faktor pembatas. Faktor pembatas diantaranya adalah temperatur, cahaya, air, gas atmosfer, mineral, arus dan tekanan, tanah, serta api. Masing-masing organisme mempunyai kisaran kepekaan terhadap faktor pembatas. Faktor pembatas tersebut dapat dianggap sebagai selektor organisme yang mampu bertahan dan hidup pada suatu wilayah, sehingga seringkali didapati adanya organisme-organisme tertentu yang mendiami suatu wilayah tertentu pula. Organisme ini disebut sebagai indikator biologi atau indikator ekologi pada wilayah tersebut. Misalnya, pada gurun pasir di mana ketersediaan air merupakan faktor pembatas bagi kelangsungan hidup organisme yang ada di wilayah tersebut, sehingga hanya makhluk hidup tertentu yang mampu bertahan hidup, seperti tanaman jenis kaktus yang berfungsi sebagai indikator ekologi. Hukum minimum Liebig. Hukum minimum pertama kali disampaikan oleh Justus Liebig pada tahun 1840 sehingga dikenal sebagai sebutan hukum minimum Liebig. Hukum Liebig menyebutkan bahwa suatu organisme tidak lebih kuat daripada rangkaian terlemah dari rantai kebutuhan ekologinya. Hukum minimum Liebig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Jadi, pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit. Menurut Liebig, hasil pertanian sering tidak hanya dipengaruhi oleh nutrien yang diperlukan dalam jumlah besar, misalnya karbon dioksida dan air yang umumnya melimpah di lingkungan. Akan tetapi, ditentukan juga oleh unsur atau senyawa lain seperti boron yang diperlukan dalam jumlah sedikit yang keberadaannya di alam sangat sedikit. Hukum Liebig menyatakan pertumbuhan tanaman tergantung kepada zat atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum. Hukum tersebut kurang dapat diterapkan di bawah keadaan sementara karena pengaruh dari banyak bahan yang sangat cepat berubah. Taylor pada tahun 1934 mengembangkan pernyataan Liebig dengan menambahkan faktor temperatur dan faktor waktu. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan hukum Liebig ini baru dapat berlaku dalam sistem yang berada dalam keadaan mantap, yaitu ketika arus energi dan materi yang masuk ke dalam ekosistem seimbang dengan arus keluarnya. Pertimbangan lain yang juga berkaitan dengan hukum Liebig adalah adanya faktor interaksi. Pada konsentrasi atau ketersediaan suatu unsur tertentu dapat pula mempengaruhi kecepatan penggunaan zat-zat lain. Kadang-kadang organisme tertentu mampu untuk mengganti unsur atau senyawa yang dibutuhkan dengan unsur atau senyawa lain yang hampir sama struktur kimianya apabila unsur atau senyawa pokok yang diperlukan tidak ada. Misalnya, suatu organisme kerang-kerangan membutuhkan kalsium bagi pertumbuhan kulitnya, tetapi ketersediaan unsur ini cukup langka, sedangkan unsur strontium cukup banyak tersedia. Hukum toleransi Selford. Organisme tertentu dalam keadaan stabil ternyata dapat bertahan hidup tidak hanya ditentukan oleh faktor pembatas minimum, seperti yang diungkapkan oleh Liebig, tetapi juga oleh keadaan maksimum faktor-faktor yang lain.
Keberadaan dan keberhasilan suatu organisme dapat hidup tergantung pada kelengkapan dari keadaan yang kompleks. Kegagalan atau musnahnya suatu organisme dapat disebabkan oleh kekurangan ataupun oleh kelebihan secara kualitatif atau kuantitatif dari salah satu faktor yang mendekati batas toleransi kemampuan organisme tersebut. Organisme mempunyai batas toleransi maksimum dan batas toleransi minimum sebagai kisaran toleransi. Pengetahuan mengenai batas toleransi dari suatu organisme sangat membantu dalam memperkirakan kemampuan daya hidup serta suatu organisme apabila berada dalam suatu keadaan tertentu. Berikut ini asas-asas dalam hukum toleransi Selford. Pertama, organisme dapat mempunyai toleransi yang luas untuk suatu faktor dan sempit untuk faktor yang lain. 2. Organisme-organisme dengan kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor akan memiliki penyebaran populasi yang paling luas. 3. Keadaan tidak optimum oleh suatu faktor dapat mempengaruhi toleransi terhadap faktor lain. 4. Seringkali ditemukan organisme di alam banyak yang hidup dalam keadaan tidak optimum dan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus. Misalnya, tanaman anggrek tropis akan tumbuh lebih baik pada lingkungan yang memperoleh cahaya secara langsung dari matahari, asalkan temperatur tetap dingin. Anggrek tropis biasanya dapat tumbuh di subur di tempat-tempat yang diteduh karena tidak tahan efek panas akibat cahaya matahari. 5. Umumnya pada periode reproduktif, tumbuhan berbiji, telur-telur, embrio kecambah, larva, dan anakan mempunyai toleransi yang sempit terhadap faktor fisik. Misalnya, ketam biru dewasa dapat mentolerir air payau atau air tawar yang mengandung klorin tinggi. Akan tetapi, larvanya tidak dapat hidup di perairan tersebut karena tidak akan berkembang dengan baik di lingkungan tersebut. Batas toleransi suatu organisme dapat dinyatakan dengan memakai beberapa istilah yang umum dipakai untuk menyatakan suatu keadaan, seperti awalan steno yang berarti sempit dan euri yang berarti lebar atau luas. Istilah-istilah yang digunakan dalam mempresentasikan faktor pembatas. Yang pertama, stenotermal, eurithermal adalah istilah yang dipergunakan untuk menyatakan batas toleransi temperatur atau suhu. Kedua, stenohidrit atau eurihidrit adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan batas toleransi air. Ketiga, stenohelin atau euhelin adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan batas toleransi kadar garam. 4. Stenofagus atau erifagus adalah istilah yang dipergunakan untuk menyatakan batas toleransi makanan. 5. Stenosius atau erosius adalah istilah yang dipergunakan untuk menyatakan batas toleransi pemilihan habitat. Konsep organisasi dalam populasi dan komunitas. Ekosistem tersusun atas tingkatan-tingkatan organisasi yang meliputi individu, populasi, dan komunitas yang saling berinteraksi hingga membentuk suatu sistem kesatuan yang teratur. Populasi didefinisikan sebagai kelompok kolektif organisme dari spesies yang sama atau kelompok lain di mana individu-individu dapat bertukar informasi genetik yang menempati ruang dan atau waktu tertentu. Sebagai contoh adalah populasi manusia di Kecamatan Kokap, populasi pohon cengkeh di Kelurahan Purwosari, populasi harimau di suatu hutan, dan sebagainya. Populasi memiliki berbagai ciri atau sifat maupun parameter yang unik dari kelompok atau sifat kebersamaan atau yang sering kita sebut kolektif dan sudah tidak merupakan sifat dari masing-masing individu pembentuknya. Sifat-sifat tersebut antara lain kepadatan, natalitas, mortalitas, penyebaran umur, potensi biotik, dispersi, dan bentuk serta pengembangannya yang mencerminkan adanya dinamika populasi. Salah satu bentuk dinamika populasi adalah pertumbuhan populasi, yaitu menyangkut kemampuan untuk menambah jumlah individu. Laju pertumbuhan populasi dinyatakan dalam jumlah pertambahan individu dalam populasi dibagi jangka waktu terjadinya penambahan tersebut. Misalnya, tahun 1990 populasi ular sawah di suatu ekosistem sawah terdapat 50 ekor. Kemudian pada tahun 2000 populasinya meningkat 120 ekor. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa selama 10 tahun terjadi penambahan jumlah ular sawah sebanyak 70 ekor atau rata-rata 7 ekor tiap tahun. Perubahan populasi dapat memiliki pola-pola khas yang disebut sebagai bentuk pertumbuhan populasi.
Untuk keperluan perbandingan dapat diajukan dua pola dasar yang berdasarkan pada gambar aritmatik berbentuk kurva pertumbuhan. Beberapa faktor pembatas fisik dapat bertindak sebagai pemacu adanya fluktuasi pertumbuhan populasi. Populasi cenderung berfluktuasi di atas dan di bawah daya dukung. Dengan adanya fluktuasi, terjadilah keseimbangan baru meskipun dalam waktu-waktu tertentu saja, seperti populasi musiman dan populasi tahunan. Penyebab kecepatan rata-rata dinamika populasi juga ada di berbagai hal lainnya. Dari alam mungkin disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, serangan penyakit, sedangkan dari manusia misalnya karena tebang pilih. Natalitas dan mortalitas merupakan penentu utama pertumbuhan populasi. Dinamika populasi dapat juga disebabkan imigrasi dan emigrasi. Hal ini khusus untuk organisme yang dapat bergerak, misalnya hewan dan manusia. Imigrasi adalah perpindahan satu atau lebih organisme ke daerah lain atau peristiwa didatanginya suatu daerah oleh satu atau lebih organisme. Di daerah yang didatangi sudah terdapat kelompok dari jenisnya. Imigrasi ini akan meningkatkan populasi. Distribusi umur individu dalam suatu populasi merupakan sifat penting karena secara langsung dan tak langsung dapat mempengaruhi laju mortalitas maupun laju natalitas. Secara umum, pembagian umur menjadi tiga, yaitu pre-reproduktif, reproduktif, dan post-reproduktif. Perbandingan penyebaran golongan umur dalam populasi dapat menentukan keadaan reproduktif yang berlangsung dalam populasi, yang pada akhirnya akan mencerminkan struktur populasi dan sekaligus dapat dipakai untuk memperkirakan keadaan populasi di masa mendatang. Dalam mempelajari struktur populasi ini tidak terlepas dari kajian mengenai piramida. Setiap populasi apabila telah mencapai tingkat kepadatan, kerapatan tertentu dan dengan keterbatasan daya dukung lingkungan akan cenderung mengalami penyebaran di tempat yang baru. Populasi akan menempati, beradaptasi, dan membentuk keseimbangan yang baru kembali. Dalam melakukan penyebaran, populasi cenderung membentuk kelompok-kelompok dari ukuran tertentu. Beberapa tipe penyebaran adalah seragam, acak, dan acak berkelompok. Berkaitan dengan keterbatasan daya dukung lingkungan, khususnya ketersediaan sumber daya makanan, ruang, dan lain-lain. Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan daerah wilayahnya atau teritori, dengan cara tetap berada pada wilayahnya masing-masing atau mengisolasikan diri. Pada hewan tingkat tinggi, isolasi umumnya dilakukan dengan membatasi daerah tempat kehidupannya dengan daerah pengembaran atau home range. Komunitas. Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologik langsung di bawah ekosistem, tetapi satu jenjang di atas populasi. Posisi tersebut menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tingkat populasi pasti mempengaruhi konsep-konsep komunitas. Selanjutnya, kaidah-kaidah komunitas akan turut mempengaruhi konsep-konsep ekosistem. Struktur komunitas merupakan sekumpulan populasi dari spesies-spesies yang berlainan dan bersama-sama menghuni suatu tempat. Misalnya komunitas paku-pakuan, komunitas hutan tropik humida, atau komunitas burung pemakan biji-bijian di suatu tempat. Suatu komunitas mempunyai keanekaragaman atau diversity. Keanekaragaman itu sendiri adalah jumlah spesies dan jumlah individu-individu masing-masing spesies pada suatu komunitas. Suatu komunitas tertentu hidup pada tempat tertentu oleh karena pengaruh lingkungan abiotik. Bagaimana komunitas-komunitas itu berinteraksi serta bagaimana komunitas-komunitas itu berubah sepanjang masa. Sehingga hal tersebut merupakan satuan yang diorganisasi sedemikian rupa bahwa komunitas mempunyai sifat-sifat tambahan terhadap komponen individu beserta fungsi-fungsinya. Berdasarkan sifat komunitas dan fungsi tersebut, komunitas biotik dapat terbagi menjadi komunitas utama atau mayor dan komunitas minor. Komunitas mayor adalah komunitas yang cukup besar kelengkapannya sehingga relatif tidak tergantung pada komunitas lain. Sedangkan komunitas minor adalah komunitas yang kurang lebih masih tergantung pada komunitas lain. Komunitas tidak hanya mempunyai kesatuan fungsional tertentu dengan struktur tropik dan arus energi khas saja, tetapi juga merupakan kesatuan yang di dalamnya terdapat peluang bagi jenis tertentu untuk dapat hidup dan berdampingan. Walaupun demikian, tetap masih ada kompetisi di antaranya sehingga akan ditemukan populasi tertentu berperan sebagai dominasi suatu komunitas. Populasi yang mendominasi tersebut terutama adalah populasi yang dapat mengendalikan sebagian besar arus energi
dan kuat sekali mempengaruhi lingkungan pada semua jenis yang ada di dalam komunitas yang sama. Analisis komunitas dalam daerah geografis tertentu dari bentang darat telah mengutamakan dua pendekatan yang berlawanan, yaitu yang pertama pendekatan secara zona dan kedua pendekatan analisis gradien. Masing-masing pendekatan ini mempunyai tujuan spesifik tersendiri yang cocok pada pengukuran analisis komunitas pada wilayah tertentu. Pada umumnya, semakin curam gradien lingkungan, maka semakin nyata terlihat dan atau makin tidak bersambungan komunitas-komunitasnya. Sebaliknya, semakin landai gradien lingkungan, maka bersambungan komunitas-komunitasnya. Komunitas-komunitas dalam gradien lingkungan yang cukup seragam pada ekosistem yang sama cenderung mempunyai tingkat keanekaragaman spesies yang relatif cukup seragam pula. Ekoton adalah peralihan antara dua atau lebih komunitas yang berbeda. Daerah ini adalah daerah pertemuan yang dapat berbentuk bentangan luas tetapi masih lebar, sempit atau kecil. Jumlah populasinya dari komunitas sekitarnya. Komunitas ekoton tumpang tindih dan sebagai tambahan ataupun sebagai organisme yang khas tidak terdapat pada masing-masing komunitas pendampingnya. Seringkali terdapat kecenderungan jumlah jenis dan kepadatan organisme di wilayah ekoton lebih besar daripada komunitas sekitarnya. Kecenderungan ini akhirnya akan meningkatkan keanekaragaman dan kepadatan wilayah ekoton dibanding komunitas pendampingnya. Keadaan ini dikenal sebagai pengaruh tepi. Individu dalam ekosistem. Individu merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Dalam mempertahankan hidup, setiap individu dihadapkan pada masalah-masalah hidup yang kritis. Misalnya, seekor hewan harus mendapatkan makanan, mempertahankan diri terhadap musuh alaminya, serta memelihara anaknya. Untuk mengatasi masalah tersebut, organisme harus memiliki struktur khusus seperti duri, sayap, kantung, atau tanduk. Hewan juga memperlihatkan tingkah laku tertentu, seperti membuat sarang atau melakukan migrasi yang jauh untuk mencari makanan. Struktur dan tingkah laku demikian disebut adaptasi. Suatu individu atau organisme mempunyai suatu peranan tertentu dalam ekosistem, yakni sebagai produsen, konsumen, ataupun dekomposer. Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai rantai makanan. Produsen terdiri dari organisme-organisme berklorofil atau autotrof yang mampu memproduksi zat-zat organik dari zat-zat anorganik melalui fotosintesis. Zat-zat organik ini kemudian dimanfaatkan oleh organisme-organisme heterotrof atau manusia dan hewan yang berperan sebagai konsumen. Habitat dan relung. Habitat berasal dari kata dalam bahasa Latin yang berarti menempati, sehingga habitat dapat diartikan sebagai tempat suatu spesies tinggal dan berkembang. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan atau lingkungan fisik di sekeliling populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Menurut Clemens dan Selford tahun 1939, habitat adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar suatu spesies atau populasi spesies atau kelompok spesies ataupun komunitas. Dalam ilmu ekologi, bila pada suatu tempat yang sama hidup berbagai kelompok spesies, maka habitat tersebut disebut sebagai biotop. Sedangkan yang dimaksud dengan bioma adalah sekelompok tumbuhan dan hewan yang tinggal di suatu habitat pada suatu lokasi geografis tertentu. Keanekaragaman spesies pada habitat-habitat bersifat rumit karena jumlah dan biomasanya sangat tergantung pada produktivitasnya. Sebagai contoh, suatu habitat pada komunitas bioma hutan, gugur, daun dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, teori perairan suatu kolam, tempat hidup tumbuh-tumbuhan sebangsa gelagah dan tumbuhan-tumbuhan lain di dekatnya. 2. Permukaan kolam yang ditutup tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan mikroskopik, berbagai gulma, hewan pelari cepat, kumbang yang berputar-putar, dan lain-lain. 3. Air jernih mengandung plankton, protista, krustasea, kumbang air, dan berbagai ikan. 4. Dasar kolam yang ditumbuhi bunga bakung dan tumbuhan air lainnya yang memancapkan akarnya pada lantai daun, larva-larva capung yang merangkak, kecebong yang makan ganggang, dan hewan-hewan invertebrata lainnya. 5. Detritus.
Relung ekologi adalah jumlah total semua penggunaan sumber daya biotik dan abiotik oleh organisme di lingkungannya. Salah satu cara untuk memahami konsep tersebut adalah melalui analogi yang dikemukakan oleh ahli ekologi Eugene Odum, yaitu jika habitat suatu organisme adalah alamatnya, relung adalah pekerjaannya. Atau dengan kata lain, relung suatu organisme adalah peranan ekologisnya bagaimana ia cocok dengan suatu ekosistem. Misalnya, relung suatu populasi kadal pohon tropis terdiri dari banyak variabel, antara lain kisaran suhu yang dapat ia tolerir, ukuran pohon di mana ia bertengger, waktu siang hari ketika ia aktif, serta ukuran jenis serangga yang ia makan. Relung juga dapat dipahami sebagai posisi atau status suatu organisme dalam suatu komunitas tertentu yang merupakan hasil adaptasi, respon isologis, serta perilaku khusus organisme yang bersangkutan. Semua organisme mempunyai tempat hidup masing-masing sesuai dengan toleransinya terhadap lingkungan mereka tinggal. Istilah relung fundamental mengacu pada kumpulan sumber daya yang secara teoritis mampu digunakan untuk suatu populasi di bawah keadaan ideal. Pada kenyataannya, masing-masing populasi terlibat dalam jaring-jaring interaksi dengan populasi spesies lain dan pembatas biologis seperti kompetisi, predasi, atau ketidakhadiran beberapa sumber daya yang dapat digunakan bisa memaksa populasi tersebut untuk hanya menggunakan sebagian relung fundamentalnya. Sumber daya yang sesungguhnya digunakan oleh suatu populasi secara kolektif disebut relung realisasi. Prinsip eksklusi kompetitif menyatakan bahwa dua spesies tidak dapat hidup bersama-sama dalam suatu komunitas jika relungnya identik. Akan tetapi, spesies yang secara ekologis serupa dapat hidup bersama-sama dalam suatu komunitas. Jika terdapat satu atau lebih perbedaan yang berarti dalam relung mereka, dua spesies bergantung pada sumber tertentu dalam lingkungannya, maka mereka saling bersaing untuk mendapatkan sumber tersebut. Yang paling sering terjadi, sumber yang diperebutkan tersebut adalah makanan, tetapi dapat pula hal-hal seperti tempat berlindung, tempat bersarang, sumber air, dan tempat yang disinari matahari. Semua persyaratan ekologis suatu spesies merupakan relung ekologis spesies tersebut. Terdapat keterkaitan yang erat antara relung ekologis dengan habitat. Relung ekologis suatu organisme harus tersedia di dalam habitatnya. Akan tetapi, konsep relung menyangkut pertimbangan yang tidak hanya sekedar tempat tinggal organisme. Kedudukan yang ditepati oleh suatu spesies di dalam jaring-jaring makanan merupakan faktor utama dalam menentukan relung ekologisnya. Tetapi faktor lain juga ikut terlibat, sebagai contoh kisaran suhu, kelembapan, salinitas, dan sebagainya, yang dapat diterima oleh setiap dua spesies dalam suatu habitat untuk ikut menentukan relung ekologisnya. Sebagai analogi, dengan mengetahui alamat atau habitat seseorang, maka kita tahu kemana kita cari orang tersebut. Tetapi jika kita mengeluarkan pekerjaan, hobi, dan cara-cara bagaimana orang itu bergaul dengan orang lain dalam masyarakat, kita akan mengetahui lebih banyak lagi mengenai orang tersebut. Demikian pula relung ekologis, seekor hewan meliputi semua aspek dari kedudukan yang ditempati oleh hewan tersebut di dalam ekosistem tempat ia hidup. Tiap faktor yang merupakan bagian dari relung suatu spesies biasanya berkisar sekitar suatu kisaran nilai. Jadi, tiap organisme dapat menahan suatu kisaran tertentu dari suhu, kelembapan, pH, misalnya tumbuhan atau organisme air, salinitas, misalnya hewan-hewan di koala, dan sebagainya. Pada umumnya, organisme dengan kisaran toleransi yang luas lebih tersebar dibandingkan organisme dengan kisaran yang sempit. Kesimpulan dari bab 3, kehadiran atau keberhasilan suatu organisme atau kelompok organisme tergantung pada kompleks keadaan. Keadaan yang mendekati atau melampaui batas-batas toleransi dinamakan sebagai faktor pembatas. Faktor ini mempresentasikan kemampuan organisme dalam bertahan hidup pada suatu kondisi wilayah tertentu. Pertumbuhan organisme yang baik dapat tercapai bila faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan berimbang dan menguntungkan. Bila salah satu faktor lingkungan tidak seimbang dengan faktor lingkungan lain, faktor ini dapat menekan atau kadang-kadang menghentikan pertumbuhan organisme. Faktor lingkungan yang paling tidak optimum akan menentukan tingkat produktivitas organisme. Prinsip ini disebut sebagai prinsip faktor pembatas. Liebig menyatakan di dalam hukum minimum Liebig, yaitu pertumbuhan tanaman tergantung pada unsur atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum.
Organisme mempunyai batas maksimum dan minimum ekologi, yaitu kisaran toleransi dan yang menjadi dasar konsep hukum toleransi Selford. Di dalam hukum toleransi Selford dikatakan bahwa besar populasi dan penyebaran suatu jenis makhluk hidup dapat dikendalikan dengan faktor yang melampaui batas toleransi maksimum atau minimum dan mendekati batas toleransi, maka populasi atau makhluk hidup itu akan berada dalam keadaan tertekan. Untuk menyatakan derajat toleransi sering dipakai istilah steno untuk sempit dan euri untuk luas. Cahaya, temperatur, dan air secara ekologis merupakan faktor lingkungan yang penting untuk daratan. Sedangkan cahaya, temperatur, dan kadar garam merupakan faktor lingkungan yang penting untuk lautan. Semua faktor fisik alami tidak hanya merupakan faktor pembatas dalam arti yang merugikan, akan tetapi juga merupakan faktor pengatur dalam arti selalu menguntungkan dalam komunitas sehingga komunitas dalam kondisi keseimbangan. Bab 4. Evolusi ekosistem dan ekologi manusia. Perkembangan ekosistem. Setiap ekosistem dalam suatu wilayah selalu mengalami perkembangan menuju ke arah keseimbangan dan berakhir pada suatu tingkatan yang disebut dengan klimaks, di mana kondisi homeostatis telah tercapai. Perkembangan ekosistem atau yang lebih dikenal dengan suksesi dapat dipahami dari 3 parameter. Yang pertama, status proses perkembangan komunitas yang teratur, yang meliputi perubahan-perubahan dalam struktur jenis dan proses-proses komunitas dengan waktu. Hal tersebut agar terarah dan karenanya dapat diramalkan. 2. Diakibatkan oleh perubahan lingkungan fisik oleh komunitas, yakni suksesi itu dikendalikan komunitas walaupun lingkungan fisik menentukan polanya. Laju dari perubahan dan sering menetapkan batas-batas seperti misalnya seberapa jauh perkembangan itu dapat berlangsung. 3. Masalah itu memuncak dalam ekosistem yang dimantapkan dalam mana biomas, maksimum dan fungsi secara simbiotik antara makhluk dipelihara persatuan arus energi yang tersedia. Perkembangan ekosistem tergantung pada pola perkembangan komunitas yang ada di dalamnya. Secara umum, perkembangan ekosistem melalui beberapa tahapan perkembangan yang disebut SER. Setiap SER memberikan ciri-ciri khas tersendiri, tergantung dari jenis-jenis dominan yang ada dan faktor pembatas fisiknya. Terdapat 3 hal pokok yang saling terkait dan ikut mempengaruhi lajunya perkembangan ekosistem, yakni pertama, ketersediaan sumber daya, 2, faktor pembatas fisik, dan 3, kemampuan dari organisasinya. Khusus mengenai ketersediaan sumber daya, dalam hal ini makanan atau energi diberikan penekanan tersendiri karena dapat mengarah pada kesempatan kenaikan biomasa. Apabila laju total fotosintesis lebih besar dari laju total respirasi, maka dapat memungkinkan kesempatan kenaikan biomasa, dan ini disebut suksesi autotropik. Sebaliknya, bila laju total fotosintesis lebih kecil dari laju total respirasi, maka hanya akan memanfaatkan energi yang sudah ada dengan pembentukan relung-relung ekologi yang baru, dan ini disebut suksesi heterotropik. Suksesi tidak hanya berlaku pada ekosistem alaminya saja, melainkan juga pada organisme hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Bahkan, ekosistem primer, sekunder, flora dan fauna, serta daerah sekitar merupakan faktor utama yang memberikan pengaruh terhadap tipe-tipe pertumbuhan-tumbuhan dan hewan yang mengalami suksesi, baik melalui persebaran maupun migrasi. Kecepatan proses suksesi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain luas komunitas asal yang rusak karena gangguan, jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar komunitas yang terganggu, kehadiran pemencar biji dan benih, iklim, terutama arah dan kecepatan angin untuk membawa biji dan spora, macamnya sifat tanah yang terbentuk, dan sifat-sifat jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar terjadinya suksesi. Beberapa perubahan terjadi selama proses suksesi. Yang pertama, perkembangan sifat-sifat tanah. Kedua, pertambahan kepadatan dan tinggi tumbuhan, dan semakin kompleksnya struktur komunitas sehingga terbentuk stratifikasi dalam komunitas. 3. Peningkatan produktivitas sejalan dengan perkembangan komunitas dan perkembangan tanah. 4. Perkembangan jumlah jenis atau keanekaragaman sampai tahap tertentu dari suksesi. 5. Peningkatan pemanfaatan sumber daya lingkungan sesuai dengan peningkatan jumlah jenis. 6. Perubahan iklim mikro sesuai dengan perubahan komposisi jenis, bentuk, hidup, tumbuhan, dan struktur komunitas. Dan yang terakhir, komunitas berkembang menjadi lebih kompleks. Terdapat 2 macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder.
Perbedaan kedua macam suksesi tersebut terletak pada kondisi awal atau habitat awal. Suksesi primer terjadi bila hal di bawah ini terjadi. Yang pertama, habitat terganggu oleh proses alam. Kedua, gangguan tersebut menyebabkan hilangnya komunitas asal secara total. Contoh suksesi primer yang terdapat di Indonesia adalah terbentuknya suksesi di Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883. Di daerah bekas letusan Gunung Krakatau, mula-mula muncul pioner berupa lumut kerak atau lichen, serta tumbuhan lumut yang tahan terhadap penyinaran matahari dan kekeringan. Tumbuhan perintis itu mulai mengadakan pelapukan pada daerah permukaan lahan, sehingga terbentuk tanah sederhana. Bila tumbuhan perintis mati, maka akan mengundang datangnya pengurai. Zat yang terbentuk karena aktivitas penguraian tercampur dengan hasil pelapukan lahan membentuk tanah yang lebih kompleks susunannya. Dengan adanya tanah ini, biji yang datang dari luar daerah dapat tumbuh dengan subur. Kemudian, rumput yang tahan kekeringan tumbuh. Bersamaan dengan itu, tumbuhan herbal pun tumbuh menggantikan tanaman pioner dengan menaunginya. Kondisi demikian tidak menjadi pioner subur tetapi sebaliknya. Sementara itu, rumput dan berlukar dengan akarnya yang kuat terus mengadakan pelapukan lahan. Bagian tumbuhan yang mati diuraikan oleh jamur sehingga keadaan tanah menjadi lebih tebal. Kemudian, semak tumbuh. Semak menaungi rumput dan berlukar, maka terjadilah kompetisi. Lama-kelamaan, semak menjadi dominan, kemudian pohon mendesak tumbuhan belukar sehingga terbentuklah hutan. Suksesi sekunder terjadi bila ekosistem atau komunitas terganggu, baik karena faktor alami maupun buatan. Akan tetapi, gangguan tersebut tidak merusak total, sehingga dalam komunitas tersebut masih ada substrat dan kehidupan lama. Substrat yang tersisa ini akan terjadi suksesi sekunder. Contoh komunitas yang menimbulkan suksesi di Indonesia antara lain tegalan-tegalan, padang alang-alang, belukar bekas ladang, dan kebun karet yang ditinggalkan tak terurus. Konsep klimaks. Setelah melalui beberapa tahapan perkembangan ekosistem atau sere, suatu ekosistem dapat mencapai tahapan akhir klimaks atau dapat pula dianggap sebagai puncak perkembangan ekosistem. Salah satu ciri pada komunitas klimaks yaitu dengan tidak terdapatnya penumpukan zat organik neto tahunan. Hal ini disebabkan karena produksi tahunan komunitas seimbang dengan konsumsi tahunan. Banyak ahli berpendapat bahwa iklim klimaks pada suatu wilayah belum tentu dapat dicapai karena komunitas yang sudah mantap, sekalipun masih menunjukkan adanya perubahan, penyesuaian, dan pembusukan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa perubahan suatu komunitas dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang terdapat dalam komunitas tersebut. Berdasarkan hal tersebut, telah dipakai kesepakatan bahwa hampir tidak mungkin pada suatu wilayah mencapai iklim klimaks. Sehingga iklim klimaks tunggal merupakan komunitas teoritis yang dituju semua suksesi dalam perkembangan pada suatu daerah, asalkan keadaan lingkungan fisik secara umum tidak terlalu ekstrim sehingga dapat mampu mempengaruhi iklim lingkungan. Umumnya suksesi berakhir pada klimaks edapik, dengan hanya terkait pada masing-masing pengaruh faktor pembatas fisik pada wilayah setempat. Meskipun suksesi pada suatu ekosistem membutuhkan waktu yang tidak sebentar, namun cepat lambatnya masih tergantung pula oleh tingkatan suksesi yang terjadi kepadanya. Secara umum terdapat dua macam ekosistem suksesi, yaitu ekosistem suksesi primer dan ekosistem suksesi sekunder. Ekosistem suksesi primer lebih dinyatakan pada berkembangnya ekosistem tersebut melalui substrat yang baru. Artinya, kehidupan yang ada pada ekosistem tersebut setelah perlakuan benar-benar dimulai dari nol dan harus dimulai dari kerja organisme pioner dengan segala perlakuan dari faktor pembatas fisik yang ada. Sedangkan ekosistem suksesi sekunder berkembang setelah ekosistem alami rusak total tetapi dimulai dengan tidak terbentuk substrat yang baru atau dapat dianggap sebagai dimulainya kehidupan baru setelah adanya gangguan pada ekosistem alami. Relevansi perkembangan ekosistem terhadap ekologi manusia. Asas-asas perkembangan ekosistem penting sekali dalam menyinggung hubungan antara manusia dan alam karena strategi perlindungan maksimum yang menandai perkembangan ekologi sering bertentangan tujuan manusia dari reproduksi maksimum. Pengenalan ekologi untuk pertentangan antara manusia dan alam merupakan langkah pertama dalam menetapkan kebijaksanaan tata guna lahan yang rasional.
Sebagai contoh dari pernyataan di atas adalah tujuan pertanian atau perhutanan yang intensif, seperti yang sekarang umum dilaksanakan adalah untuk mencapai laju produksi hasil yang langsung dapat dipanen dengan hasil tinggi. Di lain pihak, strategi alam seperti yang tampak pada hasil suksesi diarahkan ke arah yang efisien. Manusia umumnya telah sibuk untuk mendapatkan hasil atau panen sebanyak mungkin dari bentang daratnya, dengan mengembangkan dan mempertahankan tipe-tipe suksesi awal dari ekosistem-ekosistem, biasanya monokultur. Akan tetapi, manusia tidak hanya hidup dari makan saja, melainkan memerlukan juga karbon dioksida dan oksigen yang seimbang, buffer iklim, dan air jernih untuk penggunaan industri dan penanaman. Banyak juga sumber daya daur hidup esensial yang tersedia untuk kebutuhan rekreasi dan estetika yang kurang produktif. Dengan kata lain, bentang darat tidak hanya merupakan depot suplai tetapi juga merupakan suatu oikos atau rumah untuk hidup. Bentang darat yang dianggap paling ideal dan aman untuk hidup adalah yang terdapat aneka ragam tanaman, hutan, danau, sungai, jalan, rawa, pantai, laut, dan tempat-tempat sampah. Dengan kata lain, terdiri dari campuran komunitas dari berbagai umur ekologi. Sebagai individu, secara naluriah, manusia cenderung mengurung rumah dengan penutup yang bersifat melindungi tetapi tidak dapat dimakan. Pada saat yang sama, manusia berusaha keras membujuk ladang jagung untuk menghasilkan hasil tambahannya. Tentunya manusia menanggap baik ladang jagung tersebut, tetapi tidaklah mungkin kita dapat hidup di sana dan menjadikan seluruh daratan biosfer ini dengan ladang jagung. Tentunya merupakan hal yang mustahil untuk memaksimumkan penggunaan yang saling bertentangan tersebut di dalam sistem yang sama, yaitu antara kualitas hasil dan mutu ruang hidup. Untuk itu, manusia merencanakan secara sengaja untuk membagi-bagi bentang darat menjadi kamar-kamar sedemikian rupa dengan maksud secara serentak memelihara tipe-tipe yang sangat produktif dan sangat bersifat melindungi sebagai satu satuan yang terpisah, yang tunduk pada berbagai strategi pengelolaan. Ekologi manusia. Ekologi manusia adalah ilmu yang memberikan landasan analisis yang berguna untuk memahami konsekuensi aktivitas-aktivitas manusia pada sistem sosial dan sistem ekologi secara sekaligus, menurut Martin tahun 2001. Steiner tahun 2002 menyatakan bahwa ruang lingkup ekologi manusia meliputi yang pertama, sekelompok hal yang saling terkait, 2. Ciri-ciri yang integratif. 3. Perancah tempat dan perubahan. Ekologi manusia merupakan studi terhadap bagaimana manusia berinteraksi dengan alam bukan hanya sebagai makhluk biologis, tetapi lebih-lebih sebagai makhluk berbudaya. Ekologi manusia juga menyangkut bagaimana interaksi itu mempengaruhi kependudukan dan pola organisasi dan juga konsekuensinya bagi alam, serta timbal balik dari konsekuensi itu. Kalau dahulu manusia menjadi faktor terbatas di dalam ekosistem tertentu, sekarang menjadi sumber pengaruh di hampir semua ekosistem di bumi. Bahkan boleh dikatakan planet bumi dengan biosfernya lah yang merupakan ekosistem bagi manusia sekarang. Daya dukung ekosistem inilah yang akhirnya menentukan penyesuaian apa yang harus dilakukan manusia dalam perilaku dan pola organisasi untuk bertahan hidup. Manusia dalam menghadapi kondisi lingkungan sejak zaman dulu hingga sekarang bersifat dinamik, mengikuti kemajuan budaya dan teknologi yang dikuasai. Pada awalnya, manusia sangat tergantung pada kondisi fisik lingkungannya atau deterministik. Kemudian mampu mengadakan seleksi atau mencoba dengan cara adaptasi. Akhirnya kenal dengan pendekatan sistem atau ekosistem. Mereka mengkombinasikan menjadi pendekatan sistematik, adaptif, dan dinamik. Manusia sesuai kodratnya diberikan kelebihan ilmu pengetahuan yang secara alami dapat muncul dengan sendirinya tergantung pada kepekaan dalam menanggapi ataupun membaca fenomena alam dan kemudian menerjemahkan ke dalam dunia nyata sebagai tindakan nyata manusia. Manusia selalu diuji kepekaannya dalam menanggapi tanda-tanda alam. Untuk itu, manusia selalu meningkatkan kemampuan budaya, mulai dari budaya yang hanya sekedar untuk mempertahankan hidup, hingga budaya untuk membuat rekayasa menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, sejahtera, dan berkelanjutan. Manusia dalam setiap memanfaatkan sumber daya alam, pada dasarnya dengan kemampuan teknologi yang dikuasainya dan implementasinya lebih mementingkan aspek ekonomi atau mencari keuntungan sebesar-besarnya, daripada kepentingan ekologi atau prinsip kelestarian.
Kegiatan ekonomi menjadi tumpuan dalam setiap manajemen sumber daya alam agar sesuai dengan investasi yang ditanamkan dan waktu serta ruang yang disediakan terbatas. Kesimpulan bab 4 ialah, setiap ekosistem dalam suatu wilayah selalu mengalami perkembangan menuju ke arah keseimbangan dan berakhir pada suatu tingkatan yang disebut dengan klimaks, di mana kondisi homeostatis telah tercapai. Perkembangan ekosistem atau yang lebih dikenal dengan suksesi. Terdapat dua macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Perbedaan kedua macam suksesi tersebut terletak pada kondisi awal. Secara sederhana, evolusi dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi secara sedikit demi sedikit dalam jangka waktu relatif lama. Evolusi jangka waktu panjang dari ekosistem dibentuk oleh dua hal berikut. Yang pertama, kekuatan-kekuatan alogenik atau luar, seperti perubahan-perubahan iklim dan geologi, proses-proses autogenetik atau dalam, yang diakibatkan oleh kegiatan komponen hidup dari ekosistem. Ekologi manusia adalah ilmu yang memberikan landasan analisis yang berguna untuk memahami konsekuensi aktivitas-aktivitas manusia pada sistem sosial dan sistem ekologi secara sekaligus. Manusia dalam menghadapi kondisi lingkungan sejak zaman dahulu hingga sekarang bersifat dinamik, mengikuti kemajuan budaya dan teknologi yang dikuasai. Pada awalnya, manusia sangat tergantung pada kondisi fisik lingkungannya atau deterministik. Kemudian mampu mengadakan seleksi atau mencoba dengan cara adaptasi. Akhirnya kenal dengan pendekatan sistem atau ekosistem. Mereka mengkombinasikan menjadi pendekatan sistemik, adaptif, dan dinamik. Bab 5. Mengenai pembangunan berkelanjutan dan masalah iklim global. Pembahasan pertama yaitu pembangunan berkelanjutan. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekitar suatu objek yang saling mempengaruhi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Alam adalah suatu kesatuan areal tertentu dengan segala sesuatu yang berada di dalamnya dan sistem hubungan satu sama lain. Lingkungan alam meliputi lingkungan fisik dan kimia, lingkungan biologi, serta lingkungan manusia dalam bentuk sosial ekonomi dan sosial budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lingkungan hidup memiliki sejarah antara lain. Sebelum KTT Stockholm 5-6 Juni 1972, permasalahan lingkungan hidup hanya terbatas pada lingkungan fisik dan belum dikaitkan dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu pendorong meningkatnya kesadaran manusia pada lingkungan hidup adalah peristiwa London Smog, kabut asap di London, akibat pencemaran udara dari industri akibat revolusi industri. Setelah KTT Stockholm dilanjutkan KTT Nairobi di Kenya tahun 1982, KTT Rio di Brasil tahun 1992, dan KTT Johannesburg di Afrika Selatan tahun 2002. Suatu ilmu yang sudah berkembang dan telah banyak menghasilkan model dan teori harus didasari oleh asas yang kokoh dan kuat. Ilmu lingkungan mempunyai 14 asas dasar yang merupakan satu kesatuan dan dapat digambarkan dalam sebuah kerangka. Penyajian asas dasar dilakukan dengan mengemukakan kerangka teorinya terlebih dahulu. Asas 1. Semua energi yang memasuki sebuah organisme atau hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Asas 2. Tak ada sistem pengubah energi yang betul-betul efisien. Asas 3. Materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman semuanya termasuk kategori sumber daya alam. Asas 4. Untuk semua kategori sumber alam, kalau pengadaan sumber itu sudah cukup tinggi, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Melampaui batas maksimum ini, tak akan ada pengaruh yang menguntungkan lagi. Untuk semua kategori sumber alam atau kecuali keanekaragaman dan waktu, kenaikan pengadaan sumber alam yang melampaui batas maksimum bahkan akan mempunyai pengaruh yang merusak karena kesan peracunan. Ini adalah prinsip penjenuhan.
Untuk banyak fenomena sering berlaku kemungkinan penghancuran yang disebabkan oleh pengadaan sumber alam yang sudah mendekati batas maksimum. Asas 5. Ada dua jenis sumber alam dasar, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya, dan ada pula sumber alam yang tak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Asas 6. Individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Asas 7. Kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal. Asas 8. Bahwa sebuah habitat atau lingkungan hidup itu dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson. Hal itu tergantung kepada bagaimana niche dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut. Asas 9. Keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitasnya. Asas 10. Perbandingan atau rasio antara biomasa dengan produktivitas naik dalam perjalanan waktu pada lingkungan yang stabil hingga mencapai sebuah asimtot. Asas 11. Sistem yang sudah mantap atau dewasa mengeksploitasi sistem yang belum mantap atau belum dewasa. Asas 12. Kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bertanggung kepada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu lingkungan. Asas 13. Lingkungan yang secara fisik stabil memungkinkan berlakunya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang sudah dewasa, yang kemudian dapat menggalakkan kestabilan kepada populasi. Asas 14. Derajat pola keteraturan naik turun populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam yang berupa tanah, air, dan udara, serta sumber daya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian, harus disadari bahwa sumber daya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam. Namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Merosotnya kualitas lingkungan tersebut memicu munculnya konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu konsekuensi pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, sehingga sumber daya alam terbarukan dapat dilindungi dan penggunaan sumber alam yang dapat habis masih bisa dapat terpenuhi pada generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Konsep pembangunan berkelanjutan muncul ketika terjadi kegagalan konsep pembangunan konvensional, di mana saat itu proses terjadi lebih banyak bersifat top-down. Bila ditinjau dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi, proses pembangunan yang terjadi tidak memikirkan generasi mendatang. Pelaksanaan konsep pembangunan dalam hasil-hasil negosiasi internasional, antara lain Deklarasi Rio pada KTT Bumi tahun 1992, Deklarasi Milenium PBB tahun 2000, dan Deklarasi Johannesburg pada KTT Bumi tahun 2002. Asas kebijakan dan strategi Agenda 21. Agenda 21 adalah program yang diadakan oleh PBB berkaitan dengan penggunaan pembangunan berkelanjutan. Agenda ini merupakan rencana aksi menyeluruh yang diselenggarakan pada tingkat dunia, negara, dan pemerintahan lokal oleh organisasi PBB, pemerintah, dan kelompok-kelompok utama di tiap-tiap daerah yang mana manusia memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Angka 21 pada program ini mengacu pada abad ke-21. Perkembangan Agenda 21. Tulisan lengkap Agenda 21 dikeluarkan pada konferensi PBB mengenai pembangunan dan lingkungan yang diadakan di Rio de Janeiro
pada 14 Agustus 1992. Pada forum tersebut, 178 pemerintah negara menyatakan menyetujui program yang tercantum dalam Agenda 21. Hasil akhir tulisan teks Agenda 21 merupakan hasil dari penyusunan naskah konsep serta konsultasi dan negosiasi yang dimulai pada tahun 1989 dan mencapai puncaknya pada konferensi selama 2 minggu tersebut. Masalah iklim global. Perubahan iklim global adalah perubahan unsur-unsur iklim, yaitu suhu, tekanan, kelembapan, hujan, angin, dan sebagainya. Secara global, terhadap normalnya, salah satu indikasi terjadinya perubahan iklim global saat ini adalah pemanasan global, yaitu indikasi naiknya suhu muka bumi secara global atau meluas dalam radius ribuan kilometer terhadap normal rata-rata catatan pada kurun waktu standar ukuran Badan Meteorologi Dunia atau WMO minimal 30 tahun. Pemanasan global terjadi ketika ada konsentrasi gas-gas tertentu yang dikenal dengan gas rumah kaca yang terus bertambah di udara. Hal tersebut paling utama disebabkan oleh tindakan manusia seperti kegiatan industri yang cukup memicu peningkatan CO2. Gas yang dianggap paling berperan dalam fenomena ini adalah karbon dioksida, yang umumnya dihasilkan oleh penggunaan batu bara, minyak bumi, gas, dan penggundulan hutan serta pembakaran hutan. Gas karbon dioksida bersumber dari siklus karbon. Akumulasi CO2 berlebih di udara mengakibatkan peningkatan suhu di bumi dan berujung pada perubahan iklim. Industrialisasi dan transportasi yang menghasilkan emisi CO2 serta penurunan jumlah vegetasi yang menurunkan tingkat penyerapan CO2, kadar CO2 di atmosfer telah terjadi selama 100 tahun terakhir, yakni sebanyak 280 pada tahun 1900 dan meningkat menjadi 400 pada tahun 2001. Selain oleh gas CO2, gas lain yang bertanggung jawab terhadap pemanasan global adalah CFCs atau klorofluorokarbon, nitrogen oksida, dan metan. Gas-gas ini disebut dengan gas rumah kaca. Gas metan merupakan hasil samping penguraian zat organik dalam buangan atau sampah dan limbah. Gas ini tidak berwarna, tidak berbau, tetapi mudah terbakar. Dampak perubahan iklim global terhadap lingkungan. Perubahan iklim global memberikan dampak yang beragam terhadap lingkungan, diantaranya adalah peningkatan muka air laut. Peningkatan muka air laut dipicu oleh adanya pencairan es di kutub bumi oleh karena meningkatnya suhu bumi. Fenomena ini akan membahayakan bagi keselamatan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan pola iklim. Secara umum, perubahan pola iklim ditandai dengan adanya perubahan pola hujan, yaitu pergeseran awal musim hujan maupun kemarau. Terdapat indikasi bahwa masuknya musim penghujan lebih lama atau mundur beberapa bulan, sedangkan musim kemarau datang lebih awal dari rata-ratanya. Perubahan pola iklim dunia juga memicu semakin meningkatnya fenomena El Nino dan La Nina. Hal ini menyebabkan suatu wilayah menjadi lebih kering atau lebih basah dari keadaan iklim normal. Hampir setiap tahun ada angin kencang atau puting beliung yang cenderung terus meningkat, baik dari frekuensi kejadian maupun intensitas daya rusaknya. Kecenderungan ini yang menjadikan frekuensinya menjadi meningkatkan daya rusaknya. Penurunan kualitas kesehatan. Sebanyak 30 penyakit baru muncul pada kurun waktu pada tahun 1976 sampai dengan 2008 akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Paling jelas terlihat yaitu demam berdarah, kolera, diare, disusul virus Ebola yang sangat mematikan. Munculnya berbagai penyakit ini karena temperatur suhu panas bumi yang terus meningkat. Perubahan iklim juga berdampak pada munculnya beragam penyakit yang mengalami mutasi genetik seperti avian influenza. Para ahli mengatakan virus itu sudah ditemukan pada unggas puluhan tahun lalu dengan terjadinya mutasi dan suhu lingkungan yang menguntungkan. Virus itu dapat dengan mudah menyebar dari unggas ke manusia. Ketersediaan air yang kian terbatas terjadi karena jumlah hujan yang turun tidak mencukupi. Hal ini akan meningkatkan kompetisi untuk mendapatkan air dan tidak jarang menimbulkan konflik dan pemanfaatan.
Kompetisi untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya air ini terjadi karena faktor kelangkaan akibat peningkatan kebutuhan. Bersamaan terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi akibat perubahan iklim global serta perubahan tata guna lahan pada daerah tangkapan air dan daerah aliran sungainya. Pemanasan global juga memberikan dampak bagi kehidupan spesies tertentu. Bisa dilihat dari banyaknya binatang melakukan migrasi dan terjadinya ledakan populasi spesies akibat perubahan suhu lingkungan secara ekstrim yang sesuai untuk pertumbuhan dan kehidupannya. Ledakan populasi ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Perubahan iklim yang tidak menentu berdampak pada musnahnya satwa yang tidak mampu melakukan migrasi, misalnya burung yang hanya mampu terbang jarak pendek dan tak mampu melakukan migrasi jauh menyeberangi lautan dan benua. Di sini terjadi seleksi secara paksa dan ketidakseimbangan ekosistem terjadi secara merata. Kesimpulan dari bab ini yaitu, lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekitar suatu objek yang saling mempengaruhi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Suatu ilmu yang sudah berkembang dan telah banyak menghasilkan model dan teori harus didasari oleh asas yang kokoh dan kuat. Ilmu lingkungan mempunyai 14 asas dasar yang merupakan satu kesatuan dan dapat digambarkan dalam sebuah kerangka. Konsep pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Agenda 21 adalah program yang diadakan oleh PBB berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Agenda ini merupakan rencana aksi menyeluruh yang diselenggarakan pada tingkat dunia, negara, dan pemerintahan lokal oleh organisasi PBB, pemerintah, dan kelompok-kelompok utama di tiap-tiap daerah yang mana manusia memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungannya. Perubahan iklim global adalah perubahan unsur-unsur iklim, suhu, tekanan, kelembapan, hujan, angin, dan sebagainya secara global terhadap normalnya. Salah satu indikasi terjadinya perubahan iklim global saat ini adalah pemanasan global, yaitu indikasi naiknya suhu muka bumi secara global atau meluas dalam radius ribuan kilometer terhadap normal atau rata-rata catatan pada kurun waktu standar atau ukuran Badan Meteorologi Dunia WMO minimal 30 tahun. Bab 6. Mengenai masalah ekologi global dan aplikasinya dalam pemecahan masalah lingkungan. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, dan ciri lain. Keanekaragaman flora dan fauna di suatu wilayah tidak terlepas dari dukungan kondisi di wilayah itu. Ada tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis, di mana banyak curah hujan dan sinar matahari, dan ada yang hanya dapat tumbuh di daerah yang dingin dan lembab. Dukungan kondisi suatu wilayah terhadap keberadaan flora dan fauna berupa faktor-faktor fisik atau biotik dan faktor non-fisik atau biotik. Keanekaragaman flora dan fauna di dunia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yang pertama iklim. Suhu, kelembapan udara, dan angin merupakan faktor iklim yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan setiap makhluk di dunia. Faktor suhu udara berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan fisik tumbuhan. Sinar matahari sangat diperlukan bagi tumbuhan hijau untuk berproses fotosintesa. Kelembapan udara berpengaruh pula terhadap pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin berguna untuk proses penyerbukan. Faktor iklim yang berbeda pada suatu wilayah menyebabkan jenis tumbuhan maupun hewannya juga berbeda. Tanaman di daerah tropis meliputi banyak jenis subur dan selalu hijau sepanjang tahun karena bermodalkan curah hujan yang tinggi dan cukup sinar matahari. Berbeda dengan tanaman di daerah yang beriklim sedang, ragam tumbuhannya tidak sebanyak di daerah tropis yang kaya sinar matahari. Di daerah tersebut banyak ditemui pohon berkayu keras dan berdaun jarum. Daerah gurun yang beriklim panas dan kurang curah hujan hanya sedikit tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri, seperti misalnya pohon kaktus yang mempunyai persediaan air dalam batangnya. Kedua, tanah. Tanah banyak mengandung unsur-unsur kimia yang diperlukan bagi pertumbuhan flora di dunia. Kadar kimiawi berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah.
Keadaan struktur tanah berpengaruh terhadap sirkulasi udara di dalam tanah sehingga memungkinkan akar tanaman dapat bernafas dengan baik. Keadaan tekstur tanah berpengaruh pada daya serap tanah terhadap air. Suhu tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan akar serta kondisi air di dalam tanah. 3. Air. Air mempunyai peranan yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan karena dapat melarutkan dan membawa makanan yang diperlukan bagi tumbuhan dari dalam tanah. Adanya air tergantung dari curah hujan dan curah hujan sangat tergantung dari iklim di daerah yang bersangkutan. Jenis flora di suatu wilayah sangat berpengaruh pada banyaknya curah hujan di wilayah tersebut. Flora di daerah yang kurang curah hujannya, keanekaragaman tumbuhannya kurang dibandingkan dengan flora di daerah yang banyak curah hujannya. Misalnya di daerah gurun hanya sedikit tumbuhan yang dapat hidup, contohnya adalah pohon kaktus dan tanaman semak berdaun keras. Di daerah tropis banyak hutan lebat, pohonnya tinggi-tinggi dan daunnya selalu hijau. 4. Tinggi rendahnya permukaan bumi. Faktor ketinggian permukaan bumi umumnya dilihat dari ketinggiannya dari permukaan laut atau elevasi. Misalnya ketinggian tempat 1.500 meter, berarti tempat tersebut berada pada 1.500 meter di atas permukaan laut. Semakin tinggi suatu daerah, semakin dingin suhu di daerah tersebut. Demikian juga sebaliknya, bila lebih rendah berarti suhu udara di daerah tersebut lebih panas. Setiap naik 100 meter suhu udara rata-rata turun sekitar 0,5 derajat Celcius. Jadi, semakin rendah suatu daerah, semakin panas daerah tersebut, dan sebaliknya, semakin tinggi suatu daerah, semakin dingin daerah tersebut. 5. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, daerah hutan diubah menjadi daerah pertanian, perkebunan, atau perumahan dengan melakukan penebangan, reboisasi, ataupun pemupukan. Manusia dapat menyebarkan tumbuhan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, manusia juga mampu mempengaruhi kehidupan fauna di suatu tempat dengan melakukan perlindungan atau perburuan binatang. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia berpengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna di dunia ini. Selain itu, faktor hewan juga memiliki peranan terhadap penyebaran tumbuhan flora. Misalnya serangga dalam proses penyerbukan, kelelawar, burung, tupai membantu dalam penyebaran biji tumbuhan. Peranan faktor tumbuhan adalah untuk menyuburkan tanah. Keanekaragaman flora dan fauna baik di Indonesia tersebar baik di bagian barat. Ketiga wilayah di Indonesia memiliki keunikan dan ciri khas keragaman binatang dan tanaman yang ada di alam bebas. Keanekaragaman flora dan fauna sebagai sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu atau mengandung materi dan energi yang dibutuhkan oleh organisme atau kelompok organisme untuk keperluan hidupnya yang disediakan oleh alam. Sumber daya flora dan fauna termasuk dalam macam sumber daya berdasarkan jenisnya, yaitu yang berupa sumber daya alam hayati, sumber atau biotik. Sumber daya alam hayati yang meliputi keanekaragaman flora dan fauna mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan memiliki kedudukan serta berperan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati flora dan fauna menjadi kewajiban mutlak bagi setiap generasi. Degradasi lingkungan. Limbah adalah buangan yang hasil dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana, limbah dapat disebut sebagai sisa suatu usaha dan atau kegiatan bila ditinjau secara kimiawi. Limbah ini terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu. Limbah memiliki ciri berukuran mikro, dinamis, berdampak luas akibat penyebaran dan dalam jangka yang panjang. Limbah memiliki kualitas yang berbeda dikarenakan oleh perbedaan volume limbah, kandungan bahan pencemar, dan frekuensi pembuangannya. Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun. Sifat, konsentrasi, dan limbah B3 dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup manusia. Pengolahan limbah B3 merupakan rangkaian yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Pelaku pengelolaan adalah penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaatan,
pengolah, dan penimbun. Bentuk-bentuk pencemaran. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sumber pencemar atau polutan dapat berupa suatu lokasi maupun tak tentu. Sumber pencemar lokasi misalnya cerobong asap pabrik. Pencemar yang berasal dari suatu lokasi bersifat lokal. Bahan pencemar adalah bahan-bahan yang bersifat asing bagi alam atau bahan yang berasal dari alam itu sendiri yang memasuki suatu tatanan ekosistem sehingga mengganggu peruntukan ekosistem tersebut. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar. Yang pertama, pembuangan limbah industri. Kedua, sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri. 3. Fosfat hasil pembusukan bersama dan pupuk pertanian terakumulasi. Perubahan warna dan bau serta rasa. Air normal dan air bersih tidak akan berwarna sehingga tampak bening atau jernih. Bila kondisi air warnanya berubah, maka hal tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa air telah tercemar. Timbulnya endapan koloid dan bahan terlarut. Endapan koloid dan bahan terlarut berasal dari adanya limbah industri yang berbentuk padat. Limbah industri yang berbentuk padat bila tidak larut sempurna akan mengendap di sungai, dan yang larut sebagian akan menjadi koloid dan akan menghalangi bahan-bahan organik yang sulit diukur karena sulit didegradasi melalui reaksi biokimia. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu limbah dan baku mutu air. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Mutu limbah cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar, dan beban pencemar. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan hidup. Kadar maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan hidup. Beban pencemaran maksimum, beban pencemaran tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan hidup. Baku mutu udara emisi dan baku mutu udara ambien. Baku mutu udara ambien adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, dan atau benda. Baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Kesimpulan dari bab 6 ialah keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, dan ciri lain. Keanekaragaman flora dan fauna di suatu wilayah tidak terlepas dari dukungan kondisi di wilayah tersebut. Sumber daya alam hayati yang meliputi keanekaragaman flora dan fauna mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses reproduksi baik industri maupun domestik yang lebih dikenal sebagai sampah, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain
ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Yang dapat saya sampaikan, apabila terdapat kekeliruan saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.